Bang, pilih N690 atau Sleipner buat sembelihan? Pertanyaan ini sebenarnya mirip kayak mending nikah sama yang cantik atau yang pinter. Jawabannya tergantung kebutuhan. Karena di dunia pisau nggak semua pertarungan harus ada pemenangnya. Assalamualaikum, hari ini kita bahas dua baja yang sering bikin orang bingung pilih yang mana. Pertama ada N690 Stainless Steel Premium dari Austria. Lawan mainnya Sleipner, tool steel modern yang terkenal di kalangan pengguna berat. Jadi yang kita bandingkan di sini murni karakter bajanya, bukan geometri bilah, bukan green, bukan handle. Murni karakter baja. Kebetulan N690 ini pesanan dari Bangkalan, Jawa Timur. Panjang bilahnya 26 cm, tebal 4 mili dengan taper ke ujung. Kerasannya di 60 Hz. Nah, N690 ini bisa dibilang si bule yang santai. Kandungan kromiumnya melimpah sekitar 17%, ditambah kobalt sekitar 1,5% yang membantu kestabilan hardness dan performa keseluruhan. Bahasa gampangnya, dia punya tameng tahan karat yang kuat. Ketemu darah, air, disimpan lama, dia masih tetap santai. Ini tipe baja yang cocok buat orang yang nggak mau ribet. Makanya banyak orang jatuh hati sama N690 untuk pisau lapangan dan sembelihan. Dia itu ibarat orang yang selalu datang tepat waktu dan jarang bikin masalah. Karena hidup sudah cukup banyak masalah, pisau nggak perlu ikut-ikutan nambah masalah. Sekarang kita pindah ke Sleipner. Panjang bilahnya 30 cm, tebalnya 4 mili, kekerasannya di 60 Hz juga. Kalau N690 datang bawa tameng tahan karat, Sleipner datang bawa otot. Ini tool steel modern yang memang dirancang untuk kerja keras. Keunggulan utamanya, toughness tinggi, wear resistant bagus, retensi ketajaman tinggi, dan edge stability yang baik. Bahasa tongkrongannya, Sleipner lebih tahan capek. Jadi kalau dua pisau sama-sama dipakai kerja berat, biasanya Sleipner akan lebih lama minta diasah. Bukan sulap, bukan sihir. Memang struktur karbidanya mendukung karakter itu. Tapi semua kelebihan selalu ada harga yang harus dibayar. Sleipner tidak setahan karat N690. Bukan berarti habis kena darah langsung berubah jadi karat. Ya nggak gitu juga. Tapi dia memang butuh perhatian lebih. Jadi sedikit lebih romantis. Setelah dipakai, dibersihkan, dikeringkan, dan sesekali diberi perlindungan. Karena darah itu korosif, jauh lebih korosif daripada yang banyak orang kira. Jadi kalau N690 itu orang yang multi talenta, Sleipner lebih mirip atlet spesialis. Dan disinilah banyak orang sering salah paham. Retensi ketajaman lebih tinggi belum tentu otomatis lebih baik. Karena dalam metalurgi setiap kelebihan selalu datang bersama kompromi. Sleipner unggul dalam mempertahankan ketajaman, tapi ketahanan korosinya berada di bawah N690. Sebaliknya, N690 mungkin tidak selama Sleipner dalam mempertahankan ketajaman, tapi dia membalasnya dengan ketahanan korosi yang jauh lebih baik. Jadi sebenarnya dua baja ini sedang bermain di arena yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaan penting, kalau buat setahun sekali, misalnya kita pakai saat Idul Adha, mana yang lebih masuk akal? Jawabannya bisa jadi N690. Karena keunggulan terbesar Sleipner yaitu retensi ketajaman yang lebih tinggi. Dan itu belum terasa signifikan kalau pemakaiannya hanya sesekali. Sedangkan keunggulan N690 yang tahan karat, itu dari mulai pegang udah langsung kerasa. Jadi, mana yang lebih bagus? Jawabannya tidak ada yang lebih bagus, yang ada lebih cocok. Kalau kebutuhan kamu adalah pisau sembelihan yang minim perawatan, tahan terhadap darah, tahan terhadap kelembapan, dan siap dipakai kapan aja, N690 adalah pilihan yang sangat masuk akal. Tapi kalau kamu kejar performa maksimal, porsi motong yang penuh, ketajaman yang lebih awet, dan gak keberatan perawatan setelah bilah dipakai, Sleipner menunjukkan kenapa dia begitu dihormati di dunia tool steel. Jadi pertarungan ini bukan soal siapa yang menang, ini soal siapa yang paling cocok dengan cara kerja pemiliknya. Oke teman-teman, izin pamit, tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalam.